Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, angka baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk HM silakan. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, selanjutnya coba cek kiri kanan dulu temannya. Ada semua enggak? Ada, Ibu. Hadir semua. Hadir, Ibu. Baik, karena hadir semua, selanjutnya kita ke pembelajaran ya. Iya, Ibu. Siapa yang tahu sekarang kita mau belajar apa? Belajar IPA, Ibu. Tentang Apa ya? Nggak tahu ibu. Karena ibu sudah menugaskan kalian untuk membaca di buku tentang siklus air. Baca kan? Benar, Ibu. Kenapa lupa? Ibu, aku mau ketiduran, Ibu. Oke, selanjutnya udah sarapan belum kalian? Udah. Jadi belajarnya harus semangat ya. Ya, Ibu. Coba ibu tanya dulu, menurut kalian dari mana sih asal air hujan turun ke bumi? Dari Ibu. Dari awan. Dari Allah. Dari langit, apa dari awan, atau dari mana? Siapa yang bisa menjelaskan? Yang sudah membaca? Boleh, Ibu. Coba tahu enggak? Dari air laut yang menguap ke awan, lalu lalu awannya berat, Ibu, menjadi hujan. Ya betul. Akhirnya siapa yang tahu mengapa pakaian yang dijemur bisa kering? Coba siapa yang tahu? Bisa, Ibu. Ya, kenapa? Karena ada matahari, Ibu, panas. Ya kan ada matahari, itu prosesnya bagaimana? Coba bisa tidak menjelaskannya? Bisa. Ya, makanya jangan tidur terus. Harus belajar. Udah. Jadi pakaian yang basah itu kalau dijemur kan bisa kering. Itu tuh karena air yang terdapat pada pakaian menguap akibat panasnya matahari. Proses perubahan air menjadi uap ini disebut evaporasi atau penguapan. Nah, Ibu mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Iya, Ibu. Pertama itu peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan tahap-tahap siklus air dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara siklus air dan ketersediaan air bagi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat mengusulkan upaya menjaga ketersediaan air di lingkungan sekitar. Selanjutnya, kalian tahu gak pengertian dari siklus air? Belum ya. Nah, Ibu akan sedikit menjelaskan ya. Dengarkan ya. Jadi, siklus air itu merupakan proses perputaran air yang ada di bumi melalui berbagai proses. Seperti ini, Ibu sudah membuat sebuah spinner untuk kalian amati. Nanti Ibu jelaskan sedikit-sedikit ya. Ibu. Sekarang Ibu akan membagi dulu kalian kelompok, oke? Menjadi dua kelompok. Jadi ada yang 3 orang dan ada yang 2 orang, ya. Ini untuk kelompok pertama bertiga dan untuk kelompok kedua berdua. Dibagi-bagi ya. Kamu sama Rika sama Reva. Jangan bertengkar. Apa kamu udah lihat? Tidak, aku tahu. Bisa Ibu. Nah, di dalam spinner ini kalian bisa tahu. Ini yang pertama itu ada air laut atau air sungai atau air danau atau kalian punya kolam di rumahnya? Kolam kolam itu. Nah, airnya menguap ke atas karena panasnya Matahari. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang uap air di udara berubah menjadi titik-titik air yang berbentuk awan. Coba disebutnya apa? Kondensasi. Ya. Yang selanjutnya coba
presipitasi. Nah, yang terakhir itu ada infiltrasi. Ada? Nah, itu tuh sebagian air hujan meresap ke tanah menjadi air. Nah, kalian pernah lihat gak ada tempat yang longsor atau banjir? Nah, itu tuh biasanya terjadi di tempat-tempat yang kurang ada pepohonannya. Kenapa Ibu? Nah, pohon itu bisa menyerap air hujan yang ada di dalam tanah dan itu akan memperkuat tanah supaya tidak longsor. Iya, seperti itu. Coba sebutkan apa siklus air itu yang pertama tadi ada apa? Evaporasi. Evaporasi itu apa? Air dari laut, sungai dan danau menguap karena panas matahari menjadi uap air. Kelompok 2, tahapan keduanya apa? Kondensasi, Ibu. Apa kondensasi itu? Uap air di udara berubah menjadi titik-titik air dan membentuk awan. Nah, kelompok 1 yang tahapan selanjutnya Presipitasi, Ibu. Apa presipitasi? Titik-titik air di awan menjadi berat dan jatuh ke bumi sebagai hujan. Yang yang tahapan selanjutnya apa? Semuanya. Infiltrasi. apa infiltrasi? Sebagian air hujan meresap ke tanah menjadi air tanah. Ya. Kita ya, namanya itu aliran tersebut aliran permukaan, ada aliran permukaan, sedangkan air yang tidak meresap ke tanah akan mengalir lagi ke sungai, ke danau atau ke laut, kemudian jadilah penguapan kembali seperti pada tahapan awal. Jadi gitu terus berputar, menguap jadilah hujan. Kalian tahu gak siklus air itu menjaga ketersediaan air di bumi dan sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Coba bayangkan kalau di bumi tidak ada air, kalian bakal bagaimana? Haus, nggak bisa minum, nggak bisa mandi, bakal bau, nggak bisa cebok ya. Nah, manfaat siklus air itu yang pertama itu menyediakan air bersih untuk makhluk hidup, untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan. Nah, kalau tidak air kan nanti hidup kalian tidak akan bisa menyerap tumbuhan. Nah, yang selanjutnya itu menjaga kesuburan tanah dan tanaman. Yang terakhir itu menjaga keseimbangan iklim dan lingkungan. Selanjutnya, kalian tahu nggak lagu titik bunyi hujan? Tahu, Ibu. Kalau tahu kita nyanyi bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Titik-titik bunyi hujan di atas tepi, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok, dapatkan nanti, jangan terpun masak semua. Udah teman-teman? Udah, Ibu. Pada bisa nggak? Bisa dong. Susah nggak? Selanjutnya itu kalian akan ke depan satu-satu presentasi tentang spinner yang telah Ibu jelaskan dan kalian tahu tadi per kelompok ya. Kalian menjelaskan tahapan-tahapan yang ada di spinner tersebut dengan baik dan benar. Nah, coba mau dari kelompok mana dulu? Ini, Ibu, ini. Ini itu apa? Kelompok 2. Dua. Coba kelompok 2 maju ke depan. Jelaskan ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 mau menjelaskan tentang tahapan siklus air. Yang pertama itu ada evaporasi, yaitu air dari laut, sungai, dan danau menguap karena panas matahari menjadi uap air. Lalu digeser, selanjutnya ada kondensasi, yaitu uap air di udara berubah menjadi titik-titik air dan membentuk awan. Lalu selanjutnya ada
Ada presipitasi, yaitu titik-titik air di awan menjadi berat dan jatuh ke bumi sebagai hujan. Lalu ada infiltrasi, yaitu sebagian air hujan meresap ke tanah menjadi air tanah. Nah, itulah tahapan dari siklus air. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 1 ke depan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan spinner siklus air. Yang pertama ada evaporasi. Air dari laut, sungai, dan danau menguap karena panas matahari menjadi uap air. Digeser ada kondensasi. Kondensasi, uap air di udara berubah menjadi titik-titik dan membentuk awan. Digeser. Selanjutnya ada presipitasi, adalah titik-titik air di awan menjadi berat dan jatuh ke bumi sebagai hujan. Yang selanjutnya ada infiltrasi, adalah sebagian air hujan meresap ke tanah menjadi air tanah. Nah, itu apa? Itulah siklus Proses siklus air. air. Iya, tepuk tangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, karena kalian tadi sudah mengamati, mengerjakan LKPD, terus kalian sudah presentasi, dan kalian sudah paham belum? Sudah, Ibu. Tahapan-tahapan siklus air itu tadi apa aja? Yang pertama, Evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. oke, udah pada pinter-pinter ya ternyata. Ya. Jangan lupa nanti di rumahnya dihafalkan. Siap, Ibu. Nah, bilang ke mama, bapaknya kalau aku udah bisa ini. Tuh, oke, selanjutnya itu mau istirahat gak? Mau. Jadi kalian itu harus ingat ya, pentingnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem makhluk hidup. Ada yang mau ditanyakan dulu gak sebelum diakhiri? Nah, oke. Selanjutnya kita tutup aja ya dengan berdoa bersama-sama untuk KM-nya. Duduk siap. Setelah belajar kita berdoa. Berdoa dimulai.